Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar konstruktif. Di sini kami akan membahas yang pertama, apa sih teori belajar konstruktif itu? Lalu, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam teori belajar konstruktif? Dan yang terakhir, implikasi teori belajar konstruktif dalam pembelajaran. Yang pertama, definisi. Konstruktivisme memiliki arti bersifat membangun. Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Jadi, konstruktivisme adalah sebuah teori yang bersifat membangun. Membangun di sini dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Karena memiliki sifat membangun ini, maka dapat diharapkan keaktifan dari semua siswa untuk meningkatkan kecerdasannya. Tokoh bernama Hill berpendapat bahwa konstruktivisme sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Menurutnya, konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktekkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan. Sedangkan tokoh bernama Szymanski berpendapat bahwa konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Tokoh yang berperan dalam teori konstruktivisme adalah James Bronner, John Dewey, Piaget, dan Vygotsky. Namun tokoh utama dalam teori ini adalah Piaget dan Vygotsky. Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget yang merupakan bagian dari teori kognitif juga. Teori ini biasa juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Pengertian tentang akomodasi yang lain adalah proses mental yang meliputi pembentukan skema baru yang cocok dengan rangsangan baru atau modifikasi skema yang sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Dari pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak, dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu cara maupun kemampuan anak mengkonstruksi ilmu berbeda-beda berdasarkan kematangan intelektual anak. Lalu ada teori dari Vygotsky yaitu konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Dalam penjelasan lain mengatakan bahwa inti konstruktivis Vygotsky adalah interaksi antara aspek internal dan eksternal yang penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar. Vygotsky menyatakan bahwa pelajar dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Walaupun Piaget dan Vygotsky memiliki pendapatnya masing-masing, tetapi mereka sama-sama memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi pembelajaran dari seorang pelajar itu sendiri, bukan suatu yang disuapkan dari orang lain.
Kedua tokoh ini juga berpendapat bahwa belajar bukan semata-mata dari pengaruh luar saja, tetapi ada juga peran, kekuatan, atau potensi dari dalam diri individu yang ikut membangun dalam kegiatan belajar. Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam proses pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode belajar, seperti penjelasan atau ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Pada teknik penjelasan atau ceramah, guru menjelaskan tentang suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Pada teknik tanya jawab, sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut dengan memanfaatkan pengetahuan awal atau dasar yang dimilikinya. Pada teknik diskusi, siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Metode penugasan merupakan suatu cara proses mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Penggunaan metode ini memerlukan pemberian tugas baik ruang lingkup maupun bahannya. Pelaksanaannya dapat diberikan secara individual maupun kelompok. Metode pemberian tugas juga dapat digunakan untuk mendukung metode pembelajaran yang lainnya.